Enggak sedikit-sedikit asa golok. Saya akan bikin pasukan. Ayo kita perang. Peranglah dengan nenek moyangmu di Yaman Arab sana. Kalau ada lagi ceramahnya isinya provokasi, hasutan, memecah belah, membenturkan masyarakat ini dengan sesama saudaranya kaum Nusantara, bekukan dia, deportasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait Habib Rizik kembali teman-teman, yang dimana Bapak Habib Rizik itu yang kemarin itu menantang perang, menabuh genderang perang. Nah ini ditanggapi oleh saudara kita yaitu sebangsa dan tanah air. Walaupun beliau ini berbeda agama, tapi beliau tetap membela yaitu negara Republik Indonesia ini, yaitu bangsa Nusantara yang telah diinjak-injak oleh Bapak Rizik Syihab yang ditantang-tantang untuk mengajak perang. Namun ya teman-teman, apakah Bapak Rizik Syihab ini berani untuk melawan yaitu kaum muslimin yang terutama adalah kaum muslimin pribumi? Tentunya teman-teman, yang akan disuruh berperang itu adalah sama-sama yaitu kaum muslimin pribumi. Nah ini tidak tepat ya teman-teman. Kalau mau melawan perang ya udah ya Habib melawan kaum muslimin pribumi. Jadi video-video yang beredar dari Bapak Rizik Syihab ini memang mengundang kemarahan terutama adalah kaum muslimin ya. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya dari channel Kristianto Yen Oni. Oke, mari kita simak videonya ya. Saya non muslim, tapi ini bukan bicara agama lagi. Ini bicara tentang Nusantara. Bicara tentang satu kaum yang besar di muka bumi ini. Jadi ketika ada yang membangun narasi menabuh genderang perang, itu sudah tidak lagi bicara agama. Itu ancaman terhadap kaum Nusantara. Dan orang-orang Nusantara, apapun agamanya, yang mencintai tanah tumpah darah ini harus bangkit, harus bereaksi melawan itu. Tidak bisa kita diamkan, tidak bisa kita biarkan. Jadi kalau Habib Rizik di sana menyerukan asa golok, menabuh genderang perang, kaum Nusantara harus bangkit melawan itu. Apapun agamamu, bangkit lawan itu. Itu sebuah pelecehan yang tidak bisa kita diamkan, tidak bisa kita biarkan, tidak bisa kita anggap biasa-biasa saja, tidak bisa kita maklumi begitu saja. Nah, kemudian seruan Habib Rizik itu mulai disambung, sebarluaskan oleh oknum-oknum Habib yang lainnya. Oke, saya juga mau sampaikan kepada saudara-saudara sebangsa setanah air, kaum Nusantara, bangkit! Mari kita bersatu, tunjukkan bahwa kita adalah satu. Apapun suku ras agama kita adalah satu, kita adalah kaum Nusantara. Bangkit lawan. Kita mencintai kalian, kita menghormati kalian, kita memuliakan kalian. Itu bukan berarti kalian boleh melecehkan tanah tumpah darah ini. Bukan berarti kalian boleh melecehkan Ibu Pertiwi ini. Ini tanah kami, ini ibu kami. Wajib hukumnya kami jaga. Coba-coba menginjak Ibu Pertiwi ini berhadapan dengan kami. Bukan lagi bicara soal agama, ini bicara tentang harga diri suatu kaum yang harus kami pertahankan. Ini bukan yang pertama. Jadi saya minta dengan hormat pemerintah, Presiden Jenderal Prabowo Subianto, aparat TNI Polri, tegas, manusia ini sudah tidak layak hidup di Nusantara. Deportasi segera, pulangkan dia ke Yaman sana. Kalau kerjanya itu hanya menghasut, mengadu domba, membenturkan anak bangsa Indonesia dengan sesama saudaranya, tidak layak manusia ini. Negara harus tegas, negara tidak boleh diamkan. Bekukan dia, tidak boleh berceramah lagi. Kasih ultimatum. Kalau sampai ada ceramah-ceramah lagi yang menghasut, orang ini langsung dijeblosin ke penjara. Penjara seumur hidup. Capek-capek leluhur kita, para pahlawan bangsa ini berjuang memerdekakan bangsa ini. Mereka berjuang memerdekakan bangsa ini di bawah satu sumpah, sumpah pemuda. Satu tumpah darah tanah air Indonesia, satu bangsa-bangsa Indonesia, satu bahasa persatuan bangsa Indonesia. Para pahlawan bangsa, para pendahulu bangsa ini berjuang di bawah sumpah itu. Jangan itu kemudian diinjak-injak, dilecehkan oleh siapapun dia. Lagi dia hanya seorang Habib Rizik. Apa jasa Habib Rizik untuk bangsa ini? Dan saya minta kepada pemerintah, kepada aparat ini, tegas terhadap manusia ini. Iya. Kalau ada lagi ceramahnya isinya provokasi, hasutan, memecah belah, membenturkan masyarakat ini dengan sesama saudaranya kaum Nusantara, bekukan dia, deportasi, kirim dia ke Yaman sana, biarkan dia hidup di sana. Jangan memecah belah bangsa ini. Capek-capek leluhur bangsa kita ini berjuang untuk bangsa Indonesia ini berdaulat menjadi sebuah negara. Jangan dirusak, jangan dikencingi. Enggak sedikit-sedikit asa golok. Saya akan bikin pasukan. Ayo kita perang. Peranglah dengan nenek moyangmu di Yaman Arab sana.
Sekali lagi, si Habib Rizik ini ya, entah keturunan Nabi atau keturunan si Pitung, sekali lagi ngomong perang, saya minta seluruh kaum Nusantara ini bangkit, robek mulutnya. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya video-video yang beredar tentang terkait Bapak Rizik Syihab ini memang meresahkan, terutama adalah bagi bangsa Indonesia ini. Jadi walaupun beliau ini Kristianto Yen Oni ini, beliau ini bukan beragama Islam, walaupun beliau ini adalah orang non-Muslim, tapi beliau ini sangat cinta tanah air ya. Jadi tidak mau Indonesia ini, Nusantara ini diinjak-injak oleh Habib-Habib seperti Bapak Rizik Syihab ya, yang dimana videonya itu sering memprovokasi antar umat ya. Ya misal seperti kaum muslimin dengan muslimin diadu domba ya teman-teman, yaitu asa golok, asa parang, mau perang satu lawan satu, apa mau pakai basoka lah apalah gitu ya teman-teman. Nah seperti itu ya. Ini sangat berbahaya kalau seperti ini teman-teman. Ya karena Bapak Rizik Syihab ini walaupun ya Bapak Rizik Syihab ini bukan termasuk ulama, tapi memiliki pengikut yang sangat banyak sekali. Karena apa? Karena nebeng dengan yaitu atas nama cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah disitulah ya pengikutnya itu terlalu fanatik dengan Bapak Rizik Syihab. Jadi apa yang diucapkan oleh Bapak Rizik Syihab, ya itu akan diikuti yaitu oleh pengikutnya. Nah maka dari itu berbahaya orang semacam ini yang sering mengacak-ngacak Indonesia, sering mengadu domba antara ya masyarakat dengan pemimpin, bahkan menghina pemerintah, menghina Pak Jokowi. Jadi seakan-akan ya semua pemimpin yang ada di Indonesia ini semua salah. Jadi dia yang benar gitu teman-teman. Menghina, mencaci maki, memprovokasi dan lain-lain. Banyak jejak digital yaitu Bapak Rizik Syihab. Jadi kepada pemerintah ini ya harus tegas terhadap orang-orang yang semacam ini, yang dimana mereka itu kalau berceramah isinya hanya menghasut, mencaci maki ya. Jadi saudara kita ini setanah air, sebangsa ini tidak setuju dan tidak menyukai apa yang diucapkan oleh Bapak Rizik Syihab yang dikit-dikit perang ya. Jadi ini bukan masalah agama lagi ya teman-teman, tapi yaitu masalah harga diri bangsa Indonesia ini yang diinjak-injak oleh Bapak Rizik Syihab. Jadi kalau mengumumkan perang, jadi siapa lawan siapa? Jadi apakah ya sama-sama anak bangsa lawan sama-sama anak bangsa? Yang tepuk tangan siapa? Ya Habib-Habib dari Yaman ini. Lalu mereka itu menikmati keuntungan dari kegaduhan tersebut itu. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi mereka ini akan membuat ya Indonesia ini seperti negara Yaman, perang saudara gitu ya teman-teman. Nih hati-hati ya buat kaum muslimin, terutama adalah kaum muslimin pribumi ini, berhati-hati jangan sampai yaitu diadu domba oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang nanti mereka akan menikmati keuntungan dari yaitu adu domba tersebut itu. Nah seperti itu ya teman-teman. Ya kalau masalah ceramah-ceramah ya memang ya seperti Bahar bin Smith, ya Habib Rizik itu memang sangat di luar akal ya teman-teman. Isinya ya hanya provokasi, marah-marah dan lain-lain. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya tampilkan ya, bahwasanya ya teman kita ini mencintai tanah air dan tidak mau yaitu setanah air, sebangsa itu berperang ya teman-teman. Nah maka dari itu teman kita ini menyuruh yaitu aparat pemerintah untuk menangkap nih Bapak Rizik Syihab dan dideportasi dari negara Indonesia ini menuju ke Yaman ya teman-teman. Nah oke teman-teman, kita bertemu di video selanjutnya. Jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.